Di sini kita akan melanjutkan untuk proyek aplikasi booking salon. Di kode kilat, kita akan membuat aplikasi dari brief klien sampai aplikasi jadi. Ikutin perjalanan tim tech ini. Oke, hari pertama kemarin udah kita ada meeting gitu ya dengan si klien. Kita udah bahas juga apa aja yang harus ditanyakan dengan si klien, kemudian fitur-fiturnya apa aja, masalahnya yang dihadapi sama dia apa, dan solusinya tuh gimana gitu. Sampailah di sekarang hari kedua. Ini kita akan membahas soal penghitungan penawaran gitu ya. Gimana sih cara bikin penawaran yang pas gitu, nggak asal nebak 3 juta misalnya 5 juta dan lain. Nah itu kayaknya kurang pas gitu, bisa jadi itu kemurahan atau bahkan kemahalan gitu, atau bahkan bisa jadi bikin rugi juga gitu dengan waktu yang udah dikeluarin. Oke, kita coba lanjut untuk aplikasi booking salonnya gitu ya. Ini kemarin kita udah catat briefnya apa-apa aja. Untuk teman-teman yang mau dapetin template briefnya ini, kita bisa buka ke kodekilat.gumroad.com. Nanti teman-teman bisa klik yang template pertanyaan meeting dengan calon klien. Di sini saya udah sediain templatenya itu apa-apa aja, pertanyaan yang harus ditanyain, kemudian ada nama bisnis dan lain-lain gitu, dan formatnya udah dirapihin juga. Jadi teman-teman kalau misalnya ketemu klien itu udah tinggal tanya dan isi aja. Oke, mungkin itu. Sekarang kita lanjut ke bagian penawaran. Nah, di sini ada penawarannya. Kira-kira kalian pernah nggak sih dapat proyek gitu kan, terus ditanya jumlah waktunya tuh kira-kira berapa sih gitu untuk dalam pengerjaannya. Nah, kalau misalkan langsung ditembak gitu dan kalian belum hitung gitu ya, biasanya saya akan jawab, kayaknya saya perlu hitung dulu gitu kan dari hasil fiturnya yang udah kita diskusiin. Oh ini nanti saya hitung dulu, saya kirim melalui WhatsApp gitu ya untuk informasi jumlah penawarannya berapa dan jumlah pengerjaannya itu kira-kira berapa gitu. Jadi jangan langsung misalkan 7 hari, jangan, saran saya sih gitu ya. Atau kalau mungkin kalian udah pengalaman bikin aplikasi itu dan source code-nya udah ada ya mungkin bisa langsung tembak gitu. Tapi kalau misalkan awal-awal enaknya sih dihitung dulu. Nah gimana caranya? Ini dia. Oke. Di sini saya udah ada template-nya gitu ya, penghitungan penawaran pembuatan software. Di sini pakai metode yang time and material. Jadi apa-apa aja timnya, kemudian rate-nya itu berapa, kemudian keuntungan software host-nya itu berapa, kemudian di sini one time license, artinya dia satu kali beli aja gitu. Gitu ya kira-kira. Nah, untuk teman-teman yang mau template-nya ini, itu teman-teman bisa buka Gumroad-nya, kode kilat, bisa klik yang template penghitungan penawaran development software ini. Kita balik lagi. Di sini ada template-nya. Nah, di bagian Excel-nya ini atau sheet-nya ini itu ada harga dan penawaran, hitung rate per jam, hitung jumlah waktu pengerjaan aplikasi. Oke, yang pertama nih, sebelum menghitung penawaran pembuatan software gitu ya, kita ke bagian sini dulu, hitung rate per jam. Di sini perlu ditentuin gitu ya, kalau misalkan ini kan konteksnya PT Kilat Coding, dia which is si software host gitu ya. Di situ ada project manager, tester, UI UX designer, sama full stack developer gitu. Di dalam company-nya itu di breakdown gitu. Si posisi ini misal full stack developer, jam kerja standarnya misal 40 jam gitu ya per minggu, 8 kali 5, kemudian jumlah minggu dalam sebulan itu sekian gitu, kemudian jumlah jam kerja itu sekian gitu. Nah gajinya ini berapa. Nah di sini kalau misalkan di Excelnya ini udah ada gitu ya formatnya langsung, jadi tinggal diisi gajinya aja berapa sehingga nanti keluar rate per jamnya tuh berapa. Itu untuk full stack developer, UI UX designer, QA tester, dan project manager. Gaji yang ada di sini ini mungkin bukan yang real ada di lapangan, bisa jadi ada yang sama, bisa jadi ada yang beda gitu, tapi ini kita untuk percontohan aja kira-kira gimana cara hitungnya gitu ya. Pertama ini hitung rate per jam dulu ya kan, ini udah keluar gitu ya, si posisi ini gajinya berapa, rate per jamnya berapa. Nah kemudian mungkin tips untuk yang freelance gitu ya, kalau misalkan saya ini kan gak ada gaji gitu ya, itu cara dapat rate per jamnya tuh gimana gitu, mungkin by pengalaman aja gitu ya. Kalau misalkan dari dunia freelance saya ini mungkin baru 1-3 tahun, berarti kalau misalkan di dunia kerja itu mungkin baru software developernya masih yang junior gitu ya. Nah itu bisa di research aja jumlahnya itu berapa untuk salary-nya. Nah itu bisa dijadiin patokan gitu. Tapi kalau misalkan dari sisi kita juga, oh ini kemampuan saya segini gitu kan, nah itu ya mungkin bisa ditentuin gitu, bisa dinaikin by gaji yang ada di pasar itu, kemudian rate per jamnya itu nanti akan ketahuan gitu. Jadi disesuaikan aja untuk rate per jamnya itu berapa. Jadi bisa research gitu ya di situs kerja gitu kan, itu kan banyak gitu ya hasil-hasil. Ini kita udah ketemu gitu ya, hitung rate per jam. Sekarang kita masuk ke harga penawaran dulu. Di sini ada posisi jam kerja standar per minggu dan lain-lain gitu ya. Ini bisa nah terus kita balik lagi ke harga penawaran. Di bagian harga penawaran ini saya udah buat nama proyeknya itu aplikasi salon. Ini harganya nggak usah dilihat dulu, dan keuntungan dan lain-lain ini nanti akan kita bahas. Kita fokus ke bagian sini dulu. Di sini ada yang namanya estimasi waktu pengerjaan dalam jumlah jam gitu ya. Nah ini cara dapatnya tuh gimana? Itu ada hitungannya di sini ya kan. Nah cuma sementara di sini dalam pembuatan aplikasi salon ini akan ada tim yang include ke dalam pembuatan ini gitu.
yaitu ada full stack developer, UI UX, QA, dan project manager. Di sini untuk quantity full stack developernya, sini ada 2 gitu, yang akan membantu dalam pengerjaan ini. Kemudian rate gaji per jamnya. Nah, di sini itu kita dapat dari yang hitung rate di sini. Jadi ini bisa kita tulisin aja di bagian sini itu berapa rate gaji per jam. Nah, kemudian di sini ada rate overtime. Di sini kalau misalkan ada nego deadline gitu ya, contoh. Itu di sini rumusnya kan dia ngambil dari C9 gitu ya. Ini akan 1,5 atau 2 gitu ya. Itu akan kita bahas nanti. Jadi ini sementara abaikan aja. Kalau misalkan nggak ada nego deadline gitu ya, di sininya tuh otomatis di sini dia ngambil dari sini overtime. Dan di sini ada total gaji per jam. Nah, di sini itu dapat dari quantity posisinya itu, kemudian dikali gaji per jamnya berapa, dikali rate overtime. Nah, kemudian ini kan gaji yang ada di internal gitu ya, yang sini. Kemudian di sini kita tambahin margin, karena ini kita di bidang jasa gitu ya, yang software house ini, si PT Kilat Coding. Di sini ada yang namanya margin. Di sini ngambil marginnya tuh bisa dibilang cukup besar 30% gitu. Jadi, rate ke kliennya itu ini dinaikin gitu. Jadi dari yang si subtotal gaji per jamnya itu ditambahin 30% gitu. Jadinya itu sekian. Profit per jamnya itu jadi 34.000 gitu ya per jam untuk software developer. Di sini 2 gitu ya. Mungkin kalau misalkan 1 berarti 17 ribuan lah. Kemudian di sini saya ada tambahin modal gaji gitu ya. Jadi berapa sih total modal gaji dalam proyek ini untuk bayangan aja sih ya. Ini kalau misalkan ke manajerial ini berguna banget gitu, dan lain-lain. Ini totalnya berapa. Nah, sehingga nanti kalau misalkan pembayaran oleh klien dari rate ke klien ini ditotal juga. Jadi dari rate ke klien dikali dengan estimasi waktu pengerjaan gitu, jamnya. Maka di sini akan keluar hasilnya. Jadi dari model gaji ini sekian, dan ini pembayaran nilai proyeknya ketemu gitu ya, sekitar 86 gitu. Nah, ini makanya harganya segini, keuntungannya tuh segini gitu. Di sini ada variabel yang perlu kita hitung dulu gitu, yaitu jumlah jam pengerjaan yang ada dari sheet ini. Mungkin kalau misalkan di sini kok aplikasi salon doang mungkin kayak mahal banget gitu ya. Sebenarnya ini balik lagi ke kebijakan software house masing-masing gitu ya. Bisa aja di sini kita atur ngambil marginnya 5% aja lah gitu kan. Kan bisa juga gitu ya kan. Atau 10% lah gitu. Jadi nanti kelihatan keuntungan. Karena di sini resource yang dipakai juga lumayan banyak gitu ya. Jadi ada PM, ada QA, ada UI UX, dan ada juga full stack gitu. Ada juga beberapa software house yang kayak manajerialnya itu dia nggak dimasukin ke dalam harga penawaran di sini gitu. Jadi jatuhnya kontribusi sampingan aja. Tapi kalau di sini bagusnya tuh dimasukin gitu ya, karena kan dia ikut juga dalam sprint planning, kemudian koordinasi dan lain-lain. Idealnya sih dimasukin gitu seperti itu. Jadi ini udah di breakdown dulu posisinya apa-apa aja. Nah, setelah itu kita balik ke hitung jumlah waktu pengerjaan aplikasi. Sebenarnya harga penawaran ini nggak akan keluar kalau misalkan estimasi jam di sini tuh belum dihitung dengan baik gitu. Jadi ini agak lompat kita satu sheet gitu ya, si hitung jumlah pengerjaan aplikasinya. Nah, kita balik dulu gitu ya ke hitung jumlah waktu pengerjaan aplikasi. Di bagian sini ada 2 bagian gitu ya, yaitu penghitungan waktu pengerjaan aplikasi secara teknis dan penghitungan manajerial. Jadi di dalam satu tim ini itu kan ada PM gitu ya, dan PM nggak berkontribusi teknis secara banyak gitu. Dan ini perlu dipisahin penghitungannya karena biar nggak over banget gitu ya untuk jamnya. Karena di sini lebih teknis aja. Dan di sini tuh ada breakdown fiturnya langsung. Jadi PM kayak hitungnya untuk bikin BRD itu berapa sih, kemudian dalam satu waktu rentang tertentu itu kan ada report. Nah, itu akan kita hitung juga. Kita fokus ke bagian sini dulu. Di sini ada itemnya, si fiturnya gitu ya, ada posisinya 2 full stack developer, 1 UI UX designer, 1 QA tester. Di sini kita breakdown semua fiturnya, autentikasi, yaitu ada login, register, lupa password, dan juga halaman profil gitu. Halaman landingnya ada menampilkan jadwal layanan. Kemudian di peran pelanggan ada fitur booking online, notifikasi WhatsApp, reschedule dan cancel, history booking, review, dan rating gitu. Dan di sini ada peran admin staff, ada fitur dashboard booking, user data layanan, laporan keuangan, setting batasan reschedule dan cancelnya gitu. Nah, kemudian di sini ada peran owner, analitik pelanggan, laporan, dan trend booking aja. Kemudian di sini kita ada breakdown juga berapa waktu yang dibutuhin untuk deployment, setup server, Cloudflare, dan juga domain. Kemudian beta testing itu berapa lama. Di sini ada total teknis pengerjaan dan lainnya. Nah, coba kita jangan ke bawah dulu.
Cara isinya tuh kayak gini. Jadi untuk fitur login gitu ya, di full stack developer di sini kan ada dua. Nah, sebenarnya mungkin setting login di Laravel juga nggak segitu lama gitu, karena kan ada Breeze juga. Nah, cuma kan mungkin ada environment yang perlu disetting khusus gitu ya. Karena di sini kan ada beberapa peran, jadi mungkin ya tetap ada perlu sedikit modifikasi gitu. Nah, di sini dapat 4 dari mana gitu? Biasanya itu untuk penentuan seperti ini itu kita adain meeting dulu terus nanya gitu ke developernya kira-kira mau berapa lama nih fitur gini gitu. Nah, jadi si PM pun nggak langsung nembak segini ya, nggak, jadi ditanyain dulu ke developernya karena emang dia yang ngerjain, jadi dia tahu gitu kira-kira estimasinya tuh berapa. Jadi untuk developer jangan langsung ngasih 2 jam sejam, jangan gitu, karena kita nggak tahu, bisa aja ada kejadian entah package-nya ada yang udah di piket dan lain-lain. Nah, itu jangan, jadi tetap yang make sense aja gitu. Nah, jadi kita tanya gitu ke full stack developer sebagai PM gitu ya. Nah, ini hari ini sebagai PM gitu ya, kayak nanya gitu ke full stack developernya kira-kira berapa lama nih untuk login gitu ya bikinnya, terus register berapa lama gitu. Nah, kalau misalkan dari si full stack developernya itu udah kasih tahu gitu kan, di sini kan udah ada 2 orang, kira-kira kan bisa juga dibagi gitu ya. Makanya di sini login dan register 4 jam 4 jam gitu. Karena bisa aja si full stack developer yang satu ngerjain login, yang satunya lagi ngerjain yang register gitu. Jadi saling kontribusi. Nah, di sini UI UX designer ini di sini 3 jam aja untuk satu halaman gitu ya. Terus di sini ada register juga dan lain-lain gitu. Jadi UI UX designer satu halaman, ini 3 jam dan ini bisa kita tanyain ke mereka. Kemudian di sini ada satu QA tester, ini kita tanya juga ke dia kira-kira berapa lama sih untuk QA sebuah fitur gitu ya. Sehingga nanti di sini akan ada keluar totalnya. Kemudian di bagian deployment ini kita tanyain juga. Biasanya tuh misalkan udah yang proper banget software hostnya ada yang namanya DevOps gitu. Nah, mungkin itu bisa ditanyain ke DevOps-nya berapa lama untuk deployment dan lain-lain gitu. Untuk setup aplikasinya, server, infrastruktur dan lain-lain gitu. Seperti itu. Nah, udah. Nah, kemudian di sini ada fase beta testing. Ini kita tanyain juga ke QA tester, dia perlu QA gitu ya, aplikasinya secara keseluruhan tuh gimana gitu. Nah, karena lingkupnya kecil, mungkin ini 6 jam tuh udah cukup. Kemudian kita lanjut ke total pengerjaan teknis. Jadi total pengerjaan teknis ini kalau di total ada 168 jam. Kemudian untuk total harinya itu sekitar 21 hari gitu ya. Nah, kemudian total pengerjaan manajerial. Nah, kita lanjut ke bagian penghitungan manajerial ini. Di sini kan ada satu PM gitu ya. Makanya di sini perlu kita tambahin penghitungan manajerial, posisinya PM. Itemnya berapa, jumlahnya dan satuannya. Nah, di dalam manajerial ini kan PM berkontribusi juga gitu ya dalam report aplikasinya gitu untuk memastikan ini masih dalam time yang benar dan pengerjaan yang sesuai gitu ya. Kita di sini ada variable default yaitu report per berapa hari. Jadi kayak misalkan untuk pengerjaannya reportnya itu per 5 hari gitu ya, seminggu sekali. Ini ya udah 5 hari per reportnya gitu ya. Jadi kalau misalkan dari teman-teman custom entah itu per 4 hari gitu ya, ini bisa diganti aja. Nah, kemudian di sini akan menghitung jumlah report yang akan dilakukan tuh sekitar 4 kali gitu ya. Nah, di sini tuh udah otomatis dihitung dari si jumlah hari pengerjaannya ini gitu. Jadi akan ada 4 report yang akan dilakukan gitu ya. 4 kali report ke PM atau meeting bareng lah gitu ya. Kira-kira gimana aplikasinya. Kemudian berapa jumlah jam dibutuhkan sama PM untuk membuat BRD awal. Nah, ini kita tanya gitu ya ke PM. Berapa sih jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk bikin BRD-nya? Untuk dikasih gitu ya ke full stack developer, UI UX gitu ya. Itu berapa lama gitu ya. Di sini untuk bikin BRD-nya katanya 24 jam gitu. Kemudian di sini berapa jumlah jam yang dibutuhkan sama PM untuk finalisasi akhir proyek. Nah, biasanya kalau misalkan itu udah kelar dan lain-lain, itu PM mungkin akan bikin beberapa dokumen, report, dan lain-lain. Itu di sini ditulisnya itu 12 jam. Nah, angka 24 sampai 12 ini bisa ditanyain aja ke PM-nya tuh kira-kira berapa lama gitu ya untuk pembuatannya ini. Nah, kemudian di sini jumlah jam lain-lain PM dalam proyek ini. Nah, kadang-kadang mungkin aja si PM kayak ada beberapa waktu di mana dia mungkin lebih gitu ya dalam pengerjaannya. Nah, ini kita tambahin 5 jam lah gitu. Jadi sekitar kalau di total di sini untuk total pengerjaan manajerial jamnya itu 73 jam gitu ya. Kemudian total pengerjaan manajerialnya ini sekitar 9 hari.
gitu. Nah, kemudian akhirnya di sini di total gitu ya. Total jam pengerjaannya itu 241. Total hari pengerjaannya ini sekitar 30 harian gitu ya. Nah, total minggu pengerjaannya ini sekitar 4 minggu gitu ya. Total bulannya sekitar 1 bulan. Nah, balik lagi ke harga penawaran tadi, itu kan ada estimasi totalnya gitu ya, jam pengerjaan. Di sini 241 itu kita masukin ke sini gitu. Jadi, nanti di sini akan terhitung secara otomatis gitu penghitungan data-datanya. Nah, menariknya di template ini, kalau misalkan ada posisi yang ngerjain nggak secara langsung, itu bisa langsung di custom aja di sini estimasinya itu berapa gitu ya untuk pengerjaan aplikasinya. Nah, akhirnya di sini ketemu hitung rate udah kita tentuin, jumlah waktu kita udah dapat sekitar 30 harian, ini masih cukup gitu. Jadi jangan sampai kayak nebak, oh ini 15 hari kok, jangan. Jadi ntar itu malah kitanya sendiri yang kewalahan gitu. Jadinya burn out juga untuk kerjanya. Nah, di sini ada hitung rate per jam, kemudian di sini ada harga penawaran. Nah, bahas yang rate overtime. Contoh, misalkan si klien tuh nego gitu ya, atau ada permintaan bisa nggak jadi dalam 15 hari gitu. Nah, artinya itu tuh di template ini bisa kita ubah di sini. Apakah ada negosiasi jam pengerjaan, berapakah jumlah jam pengerjaan yang diminta oleh klien. Nah, kalau 241 jam di sini itu kan tadi sebulan itu ya. Ini mungkin bisa kita bagi, misal si kliennya itu nego, bisa nggak jadi dalam 2 minggu gitu ya. Misal berarti kan 14 hari gitu ya. Dibagi 2, sekitar 120 jam. Nah, maka di sini tuh akan keluar yang namanya rate overtime. Rate overtime itu jadi kayak dikali gitu ya untuk jam kerjanya dari masing-masing si tim ini gitu. Rate-nya itu di sini naik. Makanya di sini di subtotal gajinya juga berkali lipat gitu. Nah, ini sebenarnya kurang disaranin kalau misalkan rate overtime-nya itu dipaksain gitu ya. Jadi daripada rate overtime-nya yang dinaikin sehingga totalnya itu naik juga, itu mendingan kuantitinya aja yang ditambahin gitu. Jadi biar teman-teman tim full stack developer, UI UX dan lain-lain juga nggak terlalu stres gitu ya. Aduh, gimana 14 hari harus selesai gitu. Baiknya sih jangan. Mungkin bisa ditambahin di sini jadi 3 gitu kan. QA-nya di sini jadi 2 gitu. Nah, ini kan mungkin lebih baik gitu. Jadi pengerjaannya pun lebih cepat. Jadi di sininya pun saya kita edit gitu ya. 3 full stack developer. Harusnya ini bisa lebih cepat lah ya. Mungkin 3 jam, 3 jam, 3 jam gitu. Mungkin seperti itu. Nah, itu dia untuk penghitungan penawaran pembuatan softwarenya itu kira-kira berapa. Ya kan, sini diedit lagi. Saya balikin kedua, rate overtime di sini 1 gitu ya. Artinya nggak ada negosiasi dan si klien itu gitu ya. Nah, di sini kan baru kita hitung ya kan untuk penawarannya itu hasilnya tuh berapa. Nah, nextnya saya akan bikinin video. Ini masih hari kedua bikinin video untuk dokumen penawarannya itu gimana gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi ini kelihatan harganya ini sekian, keuntungannya ini sekian gitu. Oke, mungkin seperti itu. Kita akan next masih hari kedua, cuma akan membuat dokumen penawarannya ke klien gitu ya. Itu gimana, template-nya dan lain-lain. Kembali lagi di Kode Kilat. Kita akan bikin aplikasi dari brief klien sampai aplikasi jadi. Ikutin perjalanan tim tech ini. Sekarang proyeknya adalah aplikasi Booking Salon, masih yang berjalan. Oke, sebelumnya kita udah bahas cara menghitung penawarannya itu gimana, ya kan? Nah, sekarang gimana cara kita bikin surat untuk ngirimin ke kliennya itu formatnya gimana gitu penawarannya. Nah, di sini gue udah buat untuk template-nya penawaran pengembangan perangkat lunak gitu ya. Nanti kalian bisa download di link bawah YouTube ini. Untuk nomornya, kemudian kepada siapa, ya kan? Ini ada logo kalian bisa diganti, terus ada nama, email, dan nomor teleponnya gitu ya. Terus di sini ada yang terhormat Direktur Utama Glow & Co, kemudian alamatnya gitu ya. Kemudian di sini dengan ini kami PT Coding Kilat mengajukan penawaran pengembangan perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan Glow & Co. Kami berkomitmen untuk menyediakan solusi yang efisien dan inovatif sesuai dengan spesifikasi yang telah dibahas sebelumnya. Sini ada nomor, biaya, layanan, harusnya ini layanan gitu kan. Kemudian ada biaya layanan juga. Nah, untuk development app di sini itu kalau misalkan kita cek di yang spreadsheet-nya, nah sebenarnya itu hasil dari ditambahin full stack developer dan project manager gitu ya. Jadi sini 30 gitu ya. Ini nah sekitar 48 gitu ya. Jadi ini dimasukin aja di sini gitu. Kemudian untuk di aplikasinya itu sekian gitu ya, 12. Kemudian untuk testernya ini sekian. Gitu, ini jadi dimasukin. Sorry, ini malah gue lupa untuk nambahin total. Gabungkan sel, total. Sini gue bisa copy aja dari yang harga. Oke, kemudian di sini di breakdown juga timeline pengembangannya. Ini gue lupa tambahin juga. Gabungkan sel,
total 30 hari. Sip. Nah, jadi ada biayanya itu berapa, kemudian timeline pengembangannya gitu ya. Di sini ada tambahan proyek ini mencakup ini gitu ya. Kemudian syarat ketentuannya ini. Nah, ini untuk pembayarannya. Pembayarannya tuh mau gimana? Ada yang pakai termin gitu ya. Jadi per misalkan 20%, 40%, 60% gitu ya. Tahu kayak gini gitu. Dalam 3 tahap. Pertama itu 30% di awal proyek, kemudian 40% setelah pengembangan selesai, 30% itu setelah deployment dan finalisasi gitu. Nah, terus ada breakdown-nya dan lain-lain. Nah, kemudian di akhir kami berharap proposal ini dapat diterima dan kami siap berdiskusi lebih lanjut untuk menyesuaikan dengan kebutuhan Anda gitu. Format kami PT Coding Kilat. Ini contoh aja gitu ya. Ini ada nama kemudian nomor teleponnya. Nah, ini nanti bisa di download gitu ya untuk dikirimin ke kliennya, entah itu by soft atau di print juga gitu. Oke, mungkin seperti itu. Kita akan lanjut ke hari selanjutnya.